Shalom guys. Apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kita tetap dalam penyertaan Tuhan, amin. Pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bawa segala ucapan syukur yang terbaik hanya bagi Yesus. Untuk itu mari kita siapkan hati kita saudara. Malam hari ini Tuhan, kami mau katakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan selamanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Dengan segenap hati kami katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat dalam sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau selamanya. Haleluya. Hati kami bersyukur, jiwa kami memuji, meninggikan nama-Mu selamanya. Engkau Yesus, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat selamanya. Bapa yang baik, kami tak mampu berjalan sendiri bila Kau tak beserta kami, oh selamanya. Oh, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari engkau yang mau dituntun Tuhan sepanjang waktu sama-sama katakan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan
Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh merasakan hadirat-Mu benar-benar menyentuh hati kami pada malam hari ini. Bila Tuhan di setiap jalan kami, di setiap hidup kami, Engkau terus yang beserta dengan kami. Engkau terus tuntun langkah kami. Kami percaya masa depan kami Engkau jamin di tangan-Mu. Biarlah hanya pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Saudara anak muda yang dikasihi Tuhan, untuk sering kita hari ini, kita akan berbicara bagaimana tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, bukan dicobai oleh Tuhan. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana kita harus mengerti tentang persoalan-persoalan hidup. Bagaimana kita harus menghadapi sebuah permasalahan-permasalahan. Terkadang hari-hari ini banyak orang karena pergumulan-pergumulan yang dihadapi, orang menghakimi Tuhan. Banyak orang berkata, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak menolong kami? Kenapa percobaan ini terjadi? Apakah Tuhan mencobai kami? Kita jangan salah berpikir bahwa hari-hari ini Tuhan membuka jalan bagi setiap anak-anaknya. Terkhusus buat kita anak muda. Mungkin banyak anak muda yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada banyak anak muda juga tidak bisa bebas berekspresi seperti biasanya karena sesuatu hal, yaitu karena wabah yang terjadi hari-hari ini. Hari ini saya akan membuka paradigma kita. Bagaimana kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak menyalahkan Tuhan atas situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus mengerti, kita tidak sedang dicobai oleh Tuhan. Kita tidak sedang dicobai oleh Tuhan karena sesuatu hal yang terjadi hari-hari ini, situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus mengerti, di balik semua ini juga Tuhan bekerja. Di balik semua ini Tuhan juga beracara. Nah, hari ini kita akan membuka suatu firman yang luar biasa. Kita akan sharing firman. Kita buka dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh siap jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Anak-anak muda dikasih Tuhan, perlu saya tekankan buat kita semua. Membuka paradigma kita di dalam Tuhan. Seperti yang dulu saya bahkan waktu, mari kita intim di dalam Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi bukan rencana Tuhan. Tetapi semua itu terjadi supaya kita lebih dewasa. Supaya kita lebih matang berpikir. Bahwa kita semakin hari semakin dituntun. Supaya kita semakin bergaul dengan Tuhan. Nah, jangan ada beranggapan hari-hari ini terjadi permasalahan ini karena Tuhan mencobai kita. Tidak. Seperti saya katakan tadi, anak-anak muda banyak kehilangan pekerjaan, dirumahkan. Itu bukan kehendak Tuhan. Nah, jangan kita mencobai Tuhan dengan apa yang kita perkataan-perkataan kita. Seperti katakan tadi, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan kita sendiri. Banyak prinsip pemikiran kita yang mencobai Tuhan. Jangan kita menghakimi Tuhan. Nah, buat kita semua ditempati, anak-anak muda dikasih Tuhan. Firman Tuhan telah mengatakan ketika kita dicobai, jangan pernah berkata bahwa itu karena Allah sedang mencobai kita. Sebab keberadaan atau kehendaknya Allah sama sekali tidak bisa, tidak memiliki kemampuan dan tidak akan dapat dicobai oleh segala kejahatan. Apapun dan Allah sama sekali tidak pernah menjadi sumber percobaan. Nah, penting buat kita semua anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kita salah jalan. Di masa muda kita yang sekarang, mari kita memandang Tuhan, intim kepada Tuhan. Mari kita mengerti kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi bukan kehendak. Tapi semua Tuhan izinkan supaya kita semakin dewasa secara rohani. Intim dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, itu yang paling penting. Mari semua anak muda dikasih Tuhan. Ingat, hubunganmu dengan Tuhan itu yang paling terutama.
Jadi semua permasalahan yang kau alami itu bukan pencobaan-pencobaan dari Tuhan, tapi itu mendewasakan. Terkadang kita sendiri yang mencobai diri kita sendiri dengan apapun yang kita lakukan yang di luar kehendak Allah. Semua yang kita lakukan yang di luar kehendak Allah itu mencobai diri kita sendiri. Amin. Jadi semua anak muda dikasih Tuhan, mari supaya kita tidak terseret, dipancing, dipikat, digoda, dibujuk, dibimbing oleh keinginan dan pikiran kita yang negatif, yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita harus memiliki sistem yang percaya, mengerti, dan menjadi prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa pencobaan-pencobaan itu sama sekali bukan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai dan Allah tidak mencobai siapapun. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang harus saya bagikan buat kita semua. Yang pertama, kita harus selalu dapat meresponi dengan benar firman Tuhan. Ini paling dilema bagi semua anak muda. Karena ada dua pilihan. Kita memiliki kehendak dunia atau kita memiliki kehendak Allah. Anak-anak muda sekarang lebih senang kehendak dunia, lebih senang berpoya-poya, bermain, berhappy-happy dengan teman-teman, jalan sana jalan sini. Sampai lupa kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda sekarang harus bangkit. Generasi Yeremia harus bangkit. Harus menjadi generasi yang menerobos, yang membawa kebangunan rohani dimanapun kita berada. Bukan berarti kita hanya anak muda yang bergumul. Ada orang bergumul karena dia tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya HP, tidak bisa seperti orang lain yang bisa berpoya-poya, pergi ke mall, pergi kemanapun dia pergi, dia bisa mewah. Sampai banyak anak muda karena tidak bisa seperti orang lain bermewah-mewah, akhirnya dia mencuri, akhirnya dia bisa berbuat sesuatu hal yang salah di mata Tuhan. Mari kita kembali ke kodrat kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita harus mengerti dan kita harus meresponi firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mengerti firman Tuhan. Supaya persoalan hidupmu, keinginanmu yang mungkin belum tercapai, apapun persoalan pekerjaanmu yang mungkin kamu belum dapat pekerjaan, mungkin sudah bekerja tapi kamu dirumahkan, dikeluarkan dari pekerjaan, atau mungkin persoalan dalam rumah tangga, kamu tidak bisa akur dengan orang tuamu, atau mungkin dengan keluargamu yang lain. Ini penting, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti firman Tuhan, kita akan berpikir seperti bagaimana Tuhan berpikir. Amin. Dan jangan takut. Apapun yang kamu alami sekarang, itu tidak melebihi batas kemampuanmu. Nah, penting buat kita semua, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Kalian adalah generasi yang kebangunan rohani, generasi Yeremia yang diharapkan untuk sanggup menerobos generasi ini. Amin. Yang kedua, kita harus selalu dapat melihat segala permasalahan yang ada dari sudut pandang yang benar. Banyak orang salah bermelihat. Banyak orang melihat permasalahan dari sudut pandang diri dia sendiri. Nah, perlu saya tekankan karena kita berbicara Tuhan. Pandanglah permasalahan dari sudut pandang Tuhan. Pandang dari sudut pandang yang benar. Dari sudut pandang firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan dalam uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Penting, berbahagialah orang yang bertahan, walau permasalahan apapun, walau persoalan apapun, kalau kita memandang dari sisinya Tuhan, itu bukan jadi permasalahan, tapi itu akan menjadi suatu batu loncatan, dorongan yang kuat kita, supaya kita bangkit. Mungkin dari keterpurukan, dari persoalan, dari permasalahan hidup kita. Apalagi anak-anak muda, jangan terpuruk dengan permasalahanmu. Ingat, di generasi ini, di generasi anak muda, generasi Yeremia, di usia yang masih muda, masih banyak hal yang harus kita perbuat. Masih banyak hal yang harus kita dobrak. Banyak hal yang harus kita terobos. Ingat, kita dikasih tugas. Di era Pentakosta ketiga ini, generasi Yeremia dicurahkan Roh Kudus yang luar biasa. Bangkit. Yang ketiga,
Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Seperti dikatakan, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Percayalah, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Jangan menghakimi Tuhan. Yakobus 1 ayat 16 ayat 17 mengatakan, saudara-saudaraku kasih, janganlah sesat. Setiap pemberi yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukar. Ingat, sumber segala berkat adalah Bapa. Sumber segala berkat adalah Bapa. Jawaban semua persoalan, jawaban semua pergumulanmu adalah Tuhan. Kita harus mengerti di situ. Kita tidak bisa lari dari kehendak Tuhan. Karena percayalah, Dia Bapa yang baik, yang selalu memberi yang terbaik. Datanglah kepada Tuhan. Intim kepada Tuhan. Bangun hubunganmu kepada Tuhan. Sehingga semua permasalahan ini, apapun yang kau alami, percayalah, Tuhan berikan jalan keluarnya. Itu penting buat kita semua. Jadi perlu saya terangkan, Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah mencobai siapapun, sebab tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kita sendiri, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, kita sendiri yang mencobai diri kita sendiri. Kita mengalami permasalahan, tapi kita larut dengan permasalahan itu. Kita mengalami suatu pergumulan, tapi kita larut dengan pergumulan itu. Kita tidak keluar dari situ. Kita tidak mencari jalan keluar. Kita tidak pergi dari permasalahan itu. Hanya satu jalan keluar yang paling utama. Intim, bergaul dengan Tuhan. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi batas kemampuanmu. Tuhan jalan keluarnya. Tuhan adalah jawaban hidupmu. Percayalah. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidupmu. Sekiranya firman ini memberkati semua anak muda, di GBI Rahmani terkhususnya, saya percaya, mari bangkit dari semua keterpurukan, bangkit dari semua persoalan hidupmu, bangkit dari semua pergumulanmu. Percayalah, mungkin sekarang belum kerja, mungkin sekarang belum mendapat apa yang kau inginkan, tapi Tuhan telah menyediakan itu bagimu. Intim bergaul dengan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa, bersyukur ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap anak mudamu Tuhan, yang mungkin berpikir telah mengalami semua percobaan-percobaan dalam hidupnya. Bapak kami percaya Tuhan campur tangan atas semua anak-anak mudamu. Tuhan berikan jalan keluar dari permasalahannya. Tapi di balik semua itu kami percaya Engkau tidak pernah mencobai anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah mencobai kami Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah sumber dari segala berkat dalam hidup kami. Engkaulah kebenaran dalam hidup kami. Berkati semua anak muda dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan Yesus memberkati, melindungi mereka. Dan jadikan mereka menjadi terang. Bangkitkan mereka dari keterpurukan. Jadikan mereka menjadi terang supaya mereka terus mengerti kehendak dalam hidup mereka Tuhan. Bangkitkan generasi ini Tuhan, generasi Yeremia, dan kami percaya anak-anak muda akan menjadi sumber berkat, sumber terang, menjadi alat-alat-Mu di kota ini terkhususnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi terang, menjadi rema bagi kami semua dan terkhusus anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini kami diberkati dengan luar biasa. Biar tangan-Mu terus mengurapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.